Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Perikopnya tentang kelahiran Yesus. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mungkin kita akan berkata kepada para pemilik penginapan atau yang menyewa penginapan, tidak memiliki belas kasihan, hati nurani atau perasaan untuk menyediakan ruangan kepada Maria yang sudah hamil tua dan dalam kesakitan untuk melahirkan bayi Yesus. Dan notabene kota Bethlehem adalah kota asal daripada Yusuf, sehingga banyak kaum keluarga atau kaum kerabatnya di kota itu. Tetapi Yusuf dan Maria hanya ada sebuah kandang untuk Maria melahirkan. Kita jangan cepat menghakimi mereka. Bisa jadi itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita lebih mengutamakan diri kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, keberhasilan kita, dan lain sebagainya, daripada Yesus Kristus, kehendaknya dan kebenaran firman-Nya? Atau dalam acara-acara Natal yang kita hadiri, kita lebih mengutamakan diri kita sendiri, pakaian baru kita, hadiah-hadiah Natal, kado-kado Natal, drama Natal, atau makanannya dan lain sebagainya, sehingga tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati kita. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah apakah Natal selalu ada di dalam hati kita, tersimpan di dalam hati kita, yakni Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah bahwa Allah yang adalah something menjadi nothing. Dia yang empunya dunia ini, yang menjadikan dunia ini seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Rela lahir dalam sebuah kandang. Orang miskin sekalipun tidak layak lahir dalam sebuah kandang, karena kandang itu menjijikan dan kotor. Tetapi dia lahir di situ. Dia yang adalah something, sesuatu, telah menjadi nothing, bukan menjadi apa-apa. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tetapi kita yang adalah nothing berusaha untuk menjadi something, ya, ingin dipuji, dipuja, dihormati, dimuliakan, dan lain sebagainya. Seperti yang juga dialami oleh nenek moyang manusia, yakni Adam dan Hawa, sehingga dia jatuh di dalam dosa, yakni dosa kesombongan. Di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting
Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi kalau kita punya, karena Tuhan yang memberkati hidup kita. Bahkan segala talenta, bakat dalam hidup kita, Tuhan yang mengaruniakannya. Kita hanya alatnya yang Tuhan pakai guna hormat dan kemuliaannya. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk memegahkan diri atau menyombongkan diri. Seperti dalam Roma 11 ayat yang ke-36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah Allah berdiam atau bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Kandang atau palungan adalah tempat yang paling rendah, ya, dalam tanda petik, menjijikan dan kotor. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Allah bertahta di tempat yang tinggi dan kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Biarlah di event Natal ini kita mau memiliki hati yang rendah hati yang remuk, yakni hati yang mau menyesali, mengakui kesalahan-kesalahan, bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, karena Dia adalah setia dan adil, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya akan ulangi 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, untuk mengevaluasi atau mengoreksi diri kita. Yang kedua, Allah yang adalah something menjadi nothing. Kita yang nothing jangan berusaha untuk menjadi something. Yang ketiga, Allah berdiam atau bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Demikian firman Tuhan. Kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Amin.